Semuanya, selamat wayahkia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang, dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Manusia Super. Kita masuk di part 52. Di awal video ini melihat perwujudan Warriors Memory sang The First Priest yang mewujudkan tubuh sang kaisar. Semon pun tersenyum meledeknya. Lalu sembari menegangkan kepalanya, Semon berkata, "Woi, Neng Priest, aku yang akan mengurus orang ini. Kau urus saja sisanya." Mendengar hal itu, Neng Priest pun membalas, "Oke, baiklah." Dengan begitu, Neng Priest pun langsung melancarkan sebuah serangan Spirit Strike ke arah para monster yang bermunculan yang dipanggil oleh bawahan The First. Dar. Di tengah ledakan akibat Spirit Strike milik Neng Priest, tiba-tiba saja Priest The First menatapnya karena merasa risih dan jengkel dengan tindakannya. Namun melihat hal itu, Semon pun tak tinggal diam. Dia langsung mengejarnya sembari berteriak, "Woi, kau lihat kemana, ha?" Dengan begitu, mereka berdua pun, Semon dan juga The First, yang mengambil wujud sang Emperor Kaisar, kini bertarung. Dikala The First menahan serangan Semon, Semon mengejeknya. "Oh, apa cuma segitu kemampuanmu, The First?" Tentunya The First yang terprovokasi pun langsung berusaha meningkatkan serangannya sembari membalas, "Akan kutunjukkan kekuatan sejati sang kaisar kepadamu. Sekarang juga." Wah! Namun sayangnya, Semonyo yang sebelumnya pernah melawan sang kaisar sendiri bisa dengan mudah menghalau semua serangannya. "Tidak, teknik itu dan yang itu, aku telah melihat semuanya. Membosankan." Tentunya melihat Semonyo yang bisa mengantisipasi teknik sang kaisar membuat The First kebingungan. Manusia biasa sepertimu bukan hanya mampu mengikuti gerakanku, tetapi juga mampu menyukaiku. Apa? Woi, apa yang kalian lakukan? Cepat kalahkan orang itu dan bunuh Semonyo. Namun sayangnya, meskipun The First minta bantuan kepada kedua bawahannya, tiba-tiba ia dikejutkan ketika melihat jika para bawahannya dan juga para monsternya telah rata dengan tanah, dihabisi oleh Neng Priest sendiri. Apa ini? Di tengah keterkejutan The First, Semon muncul di belakangnya dan langsung berusaha menyerangnya. "Woi, jangan berpaling, bajingan." Untungnya The First bisa langsung meresponnya dan ia pun menghindar menjauh dari Semon. Meski begitu, Semon pun langsung mengejarnya. "Kau pikir kau masih bisa bersantai-santai, hah? Kau itu lemah, bangsat." Setelah mengatakan itu, sembari menerjangnya, Semon pun mengubah senjatanya ke mode spiritual. Tentunya hal itu pun membuat The First semakin terkejut bukan main. Bagaimana bisa manusia biasa melakukan spiritual senjata yang hanya mampu dilakukan oleh sang kaisar? Mustahil. Sembari mengayunkan tombaknya ke arah The First, Semon berteriak, "Pakai naya lagi." Iya. Akibatnya The First pun ia terdorong mundur ke belakang. Rasakan ilmu pedang tertinggi sang kaisar. Melihat hal itu, di mana The First akan menyerang balik, Semon pun berubah serius dan dengan mudah dirinya mengcounter serangan itu hingga membuat Warriors Memory milik The First hancur hingga perwujudan sang kaisar mulai rontok dari tubuhnya. Saat itu, setelah berhasil meruntuhkan perwujudan kaisar milik The First, Semon berkata, "Astaga, asal kau tahu, aku sudah membunuh kaisar itu 2 kali." Tentunya The First sendiri yang tidak menduga jika Semonyo bisa menghancurkan kekuatannya. Dia terduduk kebingungan. Bagaimana bisa? Warriors Memory. Dikala kebingungannya, Neng Priest dan Semon mendekat ke arahnya berkata, "The First, akui saja kekalahanmu." The First membalas, "Manusia, apa sebenarnya kau itu? Super power macam apa yang baru saja kau gunakan? Dan kenapa kau manggilku The First?"
Dengan acuhnya, Neng Pries membalas. Bukannya sudah jelas, terserah aku. Tentunya, tingkahnya itu membuat Pries the First kebingungan. Apa? Lalu, sembari menunjukkan wajah sebenarnya, Neng Pries menjelaskan, penampilanku saat ini pasti terlihat seperti seorang manusia bagimu. Baiklah, ini dia. Kau mengabaikan saranku untuk tidak berkomunikasi dengan spirit tidak bisa kau tangani. Dan inilah hasilnya. Tentunya, melihat sosok High Priest di depannya, The First pun tersentak kaget. Apa? High Priest? Mungkinkah Anda memiliki tubuh manusia? Neng Priest membalas. Iya, aku masih punya pekerjaan yang harus diselesaikan. Mendengar hal itu, The First yang kebingungan bertanya. Lalu kenapa Anda bersama dengan manusia itu? Neng Priest menekankan. Apa yang kau yakini itu bukanlah Light of Beginning yang sesungguhnya. Seketika itu juga, The First terdiam dan langsung menyangkalnya. Bukan yang sesungguhnya Light of Beginning yang aku yakini. Kau beraninya kau menyangkalnya. Neng Priest berkata, tenanglah, yang kau yakini itu sebenarnya hanyalah sebuah delusi. Tentunya, The First kembali menyangkalnya. Dia, kau makhluk berdosa yang telah menghancurkan peradaban tertinggi. Kau berpura-pura menjadi profet, memulai peperangan, dan bahkan menghancurkan klan kami. Dan sekarang, kau malah menjadi pengkhianat, berada di pihak manusia. Terlebih lagi, kini kau juga berusaha menyangkal keberadaannya. Melihat Neng Priest yang hanya diam, dimarahi oleh The First, Summon pun tersenyum puas melihatnya. Meski begitu, Neng Priest sendiri kini menghela napasnya membalas. Jadi, menurutmu begitu? Apa orang yang berbicara denganmu yang menyuruh membuat sesuatu seperti itu? Melihat Neng Priest yang menunjuk ke arah monster ular di belakangnya, membuat The First semakin merasa aneh. Apa? Neng Priest melanjutkan. Itu dipenuhi dengan segala macam hal buruk dan juga tabu. Menyerap aura, seperti bernapas. Monster itu tidak memiliki batas dan tidak dapat dikendalikan. Memangnya ada orang waras yang akan membuat monster seperti itu? Untuk apa Light of Beginnings membutuhkan monster seperti itu? Di tengah rasa gugupnya yang semakin menguasai dirinya, yang tak bisa menjawab perkataannya, The First beralasan. Mengocehlah semaumu, dasar pengkhianat peradaban tertinggi. Kami. Melihat tingkahnya, Summon pun langsung menyelanya. Kau ini memang banyak omong ya. Kalau sudah kalah, ya kalah saja. Apakah mau mati? Kau itu cuma bisa meniru sang kaisar. Haruskah aku mengirimu ke Light of Beginning sekarang juga? The First yang panik berkata. Gerbang itu akan terbuka. Gerbang itu akan terbuka dan membawa kami ke tanah yang bermandikan cahaya, dan sosok makhluk yang kuat akan muncul. Setelah ia mengatakan itu, di saat Summon tengah terdiam karena merasa dongo dengan tingkahnya, tiba-tiba saja genjen di sekitarnya bergetar hebat. Sebuah tekanan muncul yang membuat Summon kebingungan. Apa terjadi? Di saat Summon kebingungan di situasinya, The First yang kini terselimuti oleh sebuah aura keputihan berkata, bukan aku yang akan mati, tapi kalian. Ternyata hanya ia saja yang terselimuti oleh aura keputihan itu. Bawahannya pun kini juga terselimuti aura yang sama, yang mana merupakan sebuah aura teleportasi. Hei, mereka semua kabur. Melihat hal itu, Summon pun kini menggunakan tombaknya untuk menghentikan salah seorang bawahan dari The First. Takkan kubiarkan. Iya. Namun, dikala tombaknya berhasil menghentikan salah seorang bawahan The First, tiba-tiba saja Summon dikejutkan ketika mendengar teriakan Neng Priest. Semuanya di sana. Ternyata monster ular yang terdiam saja kini bisa bergerak dan muncul tepat di atas mereka berdua, yang mana langsung bersiap untuk menurunkan sebuah serangan ke arah Neng Priest dan juga Summonyo. Apa itu? Seperti sekali kemudian,
monster ularnya pun menembakkan sebuah serangan langsung ke arah mereka berdua. Zing! Saat kemudian, setelah serangannya terhenti di tengah kepulan asap akibat ledakannya, terlihat Summon dan juga Neng Pietro yang terlihat babak belur setelah menahan serangan-serangan itu. Bersamaan dengan tubuh monster ularnya yang mulai hancur, terdengar sebuah suara yang berkata, "Menarik, aku tidak menyangka kalian masih bisa hidup setelah terkena serangan semacam itu. Tapi menurutku, cara ini salah. Kekuatan sebesar jadi kuku, aku masih belum bisa mengeluarkannya. Sudah kuduga, tubuhku satu-satunya cara untuk membawanya. Aku harus menemukannya, cara untuk membuka gerbang itu." Tentunya, suara tersebut membuat situasinya menjadi tegang seketika. Namun, ketegangannya menghilang ketika tubuh monster ularnya hancur, tak bersisa di sana, yang membuat semua bertanya-tanya, kebingungan dengan situasinya. "Oh, apa? Dia menghilang?" Neng Priest alias Neng Pietro membalas, "Iya, sepertinya tubuhnya tidak mampu menahan kekuatan chaos dan akhirnya hancur." Beberapa saat kemudian, Summon dan juga Neng Pietro telah tiba kembali di gubuk sang ratu, dan mereka menceritakan apa yang terjadi. Dengan wajah khawatirnya, sang ratu berkata, "Kalian kehilangan jejaknya ya?" Summon pun berkata, "Iya, aku hanya bisa menangkap satu dari mereka sebelum mereka semua kabur." "Apa dia itu? The Fifth?" "Ya, itu tidak akan membantu. Tubuh monster yang dirasuki chaos bangkit. Dia mengganggu dan menangkap para priest." Mendengar hal itu, sang ratu yang merasa penasaran bertanya, "Lalu, apa kamu bertemu dengan chaos?" Summon membalas, "Ya, kami hanya ngobrol sedikit sih. Tubuhnya hancur sendiri dan tidak mampu menahan kekuatannya." Neng Pietro menambahi, "Tapi itu memberikan petunjuk. Selain membuka gerbangnya, chaos tak punya cara lain untuk datang kemari." Sang ratu menimpali, "Aku mengerti. Syukurlah kita belum menemukan gerbangnya. Siapa sangka mereka akan menggunakan metode seperti itu." Lalu Summon bertanya, "Apa gerbang ini sulit untuk ditemukan?" Neng Pietro menjelaskan, "Iya, karena dua hal. Pertama, ini sama seperti kami tidak bisa melacak para priest yang melarikan diri. Kaisar kuno memutus semua ruang dungeon dan lorong-lorong yang terhubung ke dunia yang ditinggalkan. Dia bahkan menyegel jejaknya 2-3 kali lipat untuk memastikan agar mereka tidak bisa kembali. Lalu, yang kedua, chaos harus menemukan gerbangnya sendiri." Mendengar hal itu, Summon yang kebingungan bertanya, "Bagaimana dengan para antek-anteknya itu?" Neng Pietro menjelaskan, "The First hanya tahu bahwa dia melayani Light of Beginnings. Chaos meniru kekuatan Light of Beginnings. Dia tidak bisa meminta The First untuk mengajarinya tentang gerbang." Mendengar hal itu, Summon yang mulai mengerti pun menimpali, "Hal itu akan membuat identitasnya terbongkar. Jika makhluk yang seharusnya memberikan bimbingan minta bantuan, maka hal itu akan membuat kecurigaan." Neng Priest melanjutkan, "Jadi, untuk saat ini, ia akan belajar dan tumbuh melalui The First hingga mendapatkan kesadarannya sendiri." Summon bertanya, "Belajar? Butuh waktu berapa lama?" Neng Priest melanjutkan, "Mungkin butuh ribuan tahun. Dia adalah makhluk yang menyadari dirinya sendiri dan bangkitin kesadarannya di ruang hampa. Dia pasti akan menemukan gerbang itu suatu hari nanti. Entah itu esok atau di masa depan yang jauh. Tak ada yang tahu." Setelah Neng Priest mengatakan itu, tiba-tiba saja suasananya menjadi hening, karena mereka semua tak tahu apalagi yang harus direncanakan. Meski begitu, di tengah keheningan itu, Summon bertanya dengan nyelenehnya, "Apa kita tidak bisa bertemu chaos dan mengobrol?" Tentunya, perkataan Summon membuat Neng Priest bahkan sang ratu terkejut. "Apa kau gila? Bagaimana caranya bertemu dengan chaos?" Summon berkata, "Bukannya kau pernah bertemu dengannya kan?" Dengan wajah bingungnya, Neng Priest berkata, "Kapan?" Dan video ini pun diakhiri dengan Summon menekankan, "Itu di Final Dungeon. Kau pergi ke sana untuk menemui Light of Beginnings dan bertemu dengannya kan?"
Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau pengucapan Mamang yang kurang jelas. Sampai jumpa di video berikutnya.